Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai cara mengatasi data yang tidak terdistribusi secara normal, alias uji normalitasnya nggak lolos gitu ya. Nah, pada kasus kali ini saya akan menggunakan pengujian normalitas dengan teknik KS atau Kolmogorov-Smirnov. Oke. Nah, sebelum kita melakukan upaya solutif untuk mengatasi data yang tidak normal, kita perlu tahu atau memahami terlebih dahulu penyebab data tidak normal. Nah, di sini ada beberapa penyebab data menjadi tidak normal, yaitu yang pertama, kegagalan statistik tools dalam membaca data. Kemudian yang kedua, adanya kesalahan dalam memperoleh sampel. Yang ketiga, kesalahan dalam memilih atau melakukan teknik pengujian. Dan yang keempat, adanya nilai ekstrim yang biasanya kita sebut sebagai outlier. Oke. Nah, kemudian berikut adalah solusi untuk data yang tidak normal. Nah, di sini ada 4 solusi yang biasanya dipakai orang-orang untuk mengatasi data mereka yang tidak normal. Oke. Nah, yang pertama itu adalah memilih metode pengujian yang tepat, yang sesuai dengan karakteristik dan besaran data. Kemudian yang kedua adalah membuang nilai yang bersifat ekstrim atau outlier. Kemudian yang ketiga adalah melakukan transform. Nah, untuk yang nomor 3 ini atau melakukan transform itu sebenarnya tidak disarankan ya. Nah, karena apa? Karena ketika kita melakukan transform itu secara langsung sebenarnya kita telah merubah nilai pure dari data kita gitu. Nah, artinya ini bisa disebut sebagai semi manipulasi gitu, sehingga sebenarnya ini tidak disarankan. Nah, kemudian yang keempat adalah cara yang paling akhir yang biasanya dilakukan oleh seorang peneliti adalah melakukan pengambilan sampel ulang. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke SPSS. Nah, di sini saya udah punya tabulasi data SPSS. Nah, kebetulan di sini variabel saya terdiri dari 2, independen dan dependen. Nah, variabel independennya ada 1, yaitu motivasi pegawai, dan variabel dependennya adalah kinerja. Nah, di sini X1 sampai X6 adalah skor dari setiap item. Kemudian di sini kolom motivasi pegawai adalah average dari skor item variabel independen. Di sini Y1 sampai 8 itu skor dari setiap item atau pernyataan dalam kuesioner yang dijawab oleh responden. Dan di sini kolom kinerja ini adalah average dari skor tersebut. Nah, jadi kolom motivasi pegawai dan kinerja ini nanti yang kita pakai ya. Oke. Nah, sekarang kita coba langsung melakukan pengujian. Di sini saya ada punya 95 data ya. N saya 95. Nah, kita lakukan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Oke. Kita lihat dulu non parametrik tesnya. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat nilai p-value atau nilai normalitas itu berdasarkan assign shape to tail. Nah, di sini nilainya itu kan harus di atas 0,05 atau alfa yang kita pakai ya. Nah, di sini kasusnya itu nilainya 0,0000 untuk kedua variabel, yang artinya data ini nggak normal. Nah, terus kita coba pakai residualnya ya. Nah, si pegawai di independen, kinerjanya di dependen. Nah, di sini nilai residual atau nilai Kolmogorov-Smirnov test berdasarkan residualnya itu masih bernilai 0,005 atau
ini dikatakan tidak normal ya, datanya tidak terdistribusi secara normal karena di bawah nilai alpha gitu. Nah, so bagaimana kita mengatasinya atau mengupayakan gimana sih caranya agar nilai assigned sextile ini bisa berada di atas nilai alpha atau 0,05. Oke, ini sebenarnya cara yang paling mudah ya. Nah, jadi cara agar kita bisa menaikkan nilai assigned sextile itu dengan melakukan perubahan di exact. Nah, kembali ke menu analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Nah, di sini exactnya kita ganti ke yang exact. Nah, kayak gini, ke yang exact ya. Nah, kemudian klik continue dan oke. Nah, di sini kita bisa lihat nilai exact sig-nya itu sebesar 0,175. Nah, di sini berarti bahwa nilai kita itu normal karena berada di atas alpha yang kita gunakan, yaitu 0,05. Nah, ini assigned sextile itu nilai sebelumnya pada saat kita melakukan pengujian normalitas dengan menggunakan asymptotic. Nah, kenapa nilai normalitas yang pertama kita uji itu dia nggak normal ya? Nah, di sini kita lihat dari kedua variabelnya 0,00, kemudian kita lihat dari pengujian residualnya itu 0,005. Nah, jadi pada saat kita melakukan pengujian normalitas menggunakan menu non-parametric test atau Kolmogorov Smirnov, nah, kita sebenarnya disajikan pada 3 pilihan di exact, yaitu asymptotic, Monte Carlo, dan exact. Nah, di sini kasusnya, pada uji normalitas yang pertama, nilai assigned sextile itu didasarkan pada pendekatan asymptotic. Nah, jadi sebenarnya ini itu nggak cocok dengan karakteristik data saya yang bernilai atau besaran datanya sebesar 95 atau N sebanyak 95. Nah, pada bagian exact test ini kita dikasih 3 pilihan ya. Ada asymptotic only, ada Monte Carlo, ada exact. Nah, di sini kita nggak harus mesti menggunakan asymptotic only. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, asymptotic only itu sebenarnya adalah nilai p-value yang dihitung berdasarkan pendekatan asymptotic saja gitu. Nah, ini dari mana sumbernya? Nah, sumbernya dari sini. Dari IBM SPSS Exact Test by Cyrus and Patel. Nah, ini kalau teman-teman punya bukunya silakan dibaca. Di sini saya kebetulan juga punya e-booknya. Nah, nanti bisa di-download di description box ya. Nah, di sini di bagian konten kita bisa lihat. Nah, di sini ada pernyataan kapan kita harus menggunakan exact p-values, kapan kita harus menggunakan Monte Carlo, dan kapan kita harus menggunakan asymptotic p-values. Nah, pada saat kita melakukan pengujian normalitas, pada menu default itu teman-teman pasti diarahkan pada asymptotic only di SPSS ya. Nah, jadi kalau kita nggak ngecek exact, nah itu dia pasti exactnya itu di asymptotic only. Nah, padahal ini nggak semata-mata cocok untuk karakteristik dan besaran data kita. Nah, kita cek ya. Ini kebetulan data saya N-nya 95. Nah, di sini saya tadi menggunakan exact p-values. Nah, kapan kita menggunakan exact p-values? Nah, di sini dijelaskan bahwa idealnya kita itu harus menggunakan exact p-values dalam setiap pengujian. Nah, jadi sebenarnya kalau berdasarkan buku ini, itu yang diutamakan atau yang dianjurkan itu adalah menggunakan exact p-values, bukan asymptotic only gitu ya. Nah, jadi pada kasus data saya ini memang cocoknya untuk menggunakan exact.
atau exact p-values. Nah, jadi exact p-values ini dia lebih akurat untuk data yang besarannya itu kecil. Nah, namun kelemahannya apa? Kelemahannya ketika datanya itu berjumlah besar atau besaran datanya itu besar gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika datanya itu besar, maka bisa terdapat gangguan pada saat pengujian exact p-values. Nah, untuk kasus ini, kita bisa menggunakan pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan menu Monte Carlo. Nah, disinilah perannya uji Monte Carlo p-values. Nah, pada saat data kita nggak cocok menggunakan asymptotic only, kemudian kita mau melakukan pengujian exact p-values, namun data kita besar, nah itu bisa jadi gangguan gitu ya pada saat pengolahan data. Nah, kita bisa beralih ke Monte Carlo. Nah, kita langsung aja kita coba ke Monte Carlo ya. Nah, ini data yang tadi kita coba pakai Monte Carlo. Nah, untuk Monte Carlo teman-teman bisa lihat nilainya dari Monte Carlo SIG ya. Dari Monte Carlo SIG. Nah, nilainya itu 0,175. Nah, sama dengan nilai exact SIG to child, yaitu 0,175. Nah, artinya nggak ada perbedaan ya. Nah, tapi sebenarnya jika data teman-teman itu besar, nah jangan gunakan exact, tapi gunakan Monte Carlo. Di analyze, non-parametric test, legacy dialogues, one sample KS. Nah, exact, cari Monte Carlo. Nah, jadi nggak semata-mata harus berfokus pada asymptotic karena belum tentu. Dan menurut saya kecenderungannya itu lebih ke arah tidak normal untuk data-data yang besarannya kecil gitu ya. Untuk ukuran data yang kecil maksud saya gitu. Nah, jadi kesimpulannya untuk asymptotic only itu sebenarnya nggak cocok untuk pengujian data dengan ukuran data yang kecil ya. Nah, kita coba pengujiannya per masing-masing variabel. Analyze, non-parametric test, legacy dialogues, one sample KS. Nah, kita coba per variabel. Nah, exactnya kita pakai yang exact ya, pakai yang exact. Nah, continue, oke. Nah, di sini nilai exact SIG-nya itu adalah sebesar 0,026 atau sebesar 0,004 untuk variabel kinerjanya ya. Nah, ini berbeda pada saat kita melakukan pengujian dengan asymptotic only pada pengujian yang pertama tadi ya, paling pertama. Nah, lihat nilainya 0,000. Nah, sementara pada saat kita melakukan pengujian dengan menggunakan exact, nah nilainya itu jadi lebih mendingan, nggak 0,000 lagi, tapi 0,026 untuk variabel independennya dan 0,004 untuk variabel dependen. Nah, sementara untuk pengujian residualnya, nah itu data kita secara keseluruhan normal, yaitu sebesar 0,175. Nah, di sini untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi bab 4 ada kendala di bagian pengujian normalitas. Saya sarankan coba menggunakan pengujian normalitas dengan Monte Carlo atau exact p-values ya. Di analyze, non-parametric test, one sample KS. Nah, cek bagian exactnya. Untuk menu default pasti kita diarahkan di sini. Nah, ganti dengan Monte Carlo atau exact. Nah, untuk tambahannya jika ini dibantah itu bisa teman-teman pakai
bahan ini sebagai referensi. Tambahkan teori-teori dari buku ini di bawah tabel uji normalitas ya. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kapan kita harus menggunakan exact p-values, kapan kita menggunakan Monte Carlo p-values, dan kapan kita menggunakan asymptotic p-values. Nah, ketika teman-teman menggunakan exact p-values, nah tambahin aja. Kalau misalkan teman-teman itu nggak yakin, teman-teman tambahin aja teorinya di sini. Nah, jadi kita ada argumen kapan menggunakan Monte Carlo dan kapan menggunakan exact p-values. Oke. Nah, ini untuk modulnya IBM SPSS Exact Test. Teman-teman bisa baca di halaman mulai halaman 24 ya. Bagian yang membahas kapan sih kita menggunakan p-values, kapan kita menggunakan Monte Carlo p-values, dan kapan kita menggunakan asymptotic p-values. Nah, jadi kesimpulannya idealnya itu kita menggunakan exact p-values untuk pengujian data yang nilainya kecil. Nah, tapi di sini kalau teman-teman baca sampai selesai, di sini nggak mesti data yang kecil itu normal dengan exact p-values, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kenormalan data. Nah, di sini ada penjelasan terkadang kita bisa menguji data dengan jumlah lebih daripada 20.000 dan menghasilkan data p-value yang normal. Nah, terkadang juga kita bisa menguji data yang hanya berjumlah kurang dari 30 tapi datanya itu nggak normal. Nah, jadi jelas ya. Jadi jelas nggak mesti exact p-values ini juga berhasil untuk pengujian data dengan ukuran data yang kecil, tapi tergantung dari jenis, karakteristik, dan lain semacamnya gitu ya. Nah, begitu juga untuk Monte Carlo dan asymptotic gitu. Nah, oke. Silakan dicoba, semoga berhasil. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.